itu. Jadi jangan sampai kita menyebutkan bahwa Tuhan itu lahir. Emangnya seperti yang pemahaman kami, emangnya seperti pemahaman yang membilang Tuhan itu lahir siapa? Yang ku bilang, oke, sekarang ku bilang sama kau. Kan kau tadi mengatakan, sejak Muhammad baru nama itu keluar Allah, dibilanglah Allah sampai hari ini. Nah, sebelumnya Allah enggak namanya? Kutanya dulu kau. Wallahu a'lam bissawab ya jawabannya ya. Ya. Halo orang muda, selamat malam. Malam, pagi, siang, sore, malam. Malam, siang. Silakan. Mau bertanya apa mau ditanya mengenai Musa? Sebelumnya, izinkan saya bicara sebentar. Semua diizinkan Pak, silakan. Tidak ada yang kita larang bicara, ini kan mimbar bebas nih. Kan konteksnya kan dialog lintas agama ini Bang. Ya, silakan. Saya beberapa kali masuk ke room komunitas Abang ini. Jadi di situ kebetulan mainnya main hajar-hajaran kan gitu. Berarti nggak kalau di sini enggak. Di sini harus sopan, teratur, ganti-gantian bicara. Ya. Sebentar. Jadi kalau bisa ya itu yang harus kita bangun, gunanya kan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat yang di luar situ. Ya. Yang kedua, saya tertarik mendengarkan cerita Abang di pembicara sebelum saya ini mengenai apa tadi? Surga itu atau bagaimana tadi ceritanya tuh? Agak sebenarnya judul kita tentang Musa. Apakah kamu percaya Musa itu ada dua atau satu? Oh begitu. Iya, topik kita Musa. Musa itu menurut saya ada dua. Satu Musa Bani Israel mengirim bawa Bani Israel yang di dalam Al-Quran. Satu Musa yang membawa bangsa Israel di dalam Bible dan Taurat. Oh gitu ya. Tapi kalau Abang tanya pun kepada umat Islam di seluruh dunia ini, jawabannya tetap satu. Ya, Musa yang Arab kan, bukan Musa yang Israel. Bukan Musa Arab, Musa yang ada di Mesir. Ya, yang mengenal Allah kan, bukan yang mengenal Yahweh. Ya, yang menentang Firaun dan Qarun. Ya, yang mengenal alif lam lam ha kan, bukan yang mengenal YHWH kan. Kalau soal alif lam lam aha itu dengan YHWH itu kan perbendaharaan kata itu Bang ya. Karena di dalam pemahaman Islam YHWH itu kan merujuk juga kepada Allah itu sendiri. Ini menurut pemahaman Islam ya. Ya, itu bukan perbendaharaan kata. Karena orang Islam sudah memproklamirkan bahwa Allah itu adalah nama zat pencipta langit dan bumi. Sementara YHWH itu bukan nama zat, tapi nama roh pencipta langit dan bumi. Sudah berbeda. Itu kan dalam perspektif Abang. Dalam perspektif kami beda. Ya makanya aku bilang ada dua. Jangan dipaksakan satu, sehingga perspektifmu harus kuterima. Perspektif saya nggak mau kau terima. Nggak boleh. Bukan begitu maksudku. Tadi kan Anda bertanya, menurut perspektif saya kan berapa Musa itu? Saya satu. Lalu kemudian antara Yahweh dengan Allah itu kan berbeda kalau dalam perspektif Abang. Dalam perspektif kami sama. Hanya saja perbedaan kalimat. Sama dari mana? Dia tidak mau baca Al-Ikhlas 1-5. Dia tidak boleh disetarakan dengan apapun, termasuk Tuhan-Tuhan orang lain. Tak boleh disetarakan. Betul sekali. Ya sudah, sejak kapan Allah itu setara YHWH? Gak bisa. Bang, begini Bang. Di zaman Musa, ya kan, Mazmur ataupun Zabur kata orang kami, turunnya kan dalam bentuk bahasa Ibrani. Ya. Allah itu kan
ditemukan dalam Al-Quran, ya kan Bang ya? Iya. Dalam bentuk bahasa Arab. Cuman dua sebutan ini kan merujuk kepada satu oknum yang Maha Pencipta. Nah, kalau itu kau akui, maka gagallah kalimat Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Dirubah menjadi pernyataanmu. Allah berawal YHWH, berakhir jadi ALLAH. Dan itu jadinya Tuhanmu. Justru Anda yang gagal paham. Kok saya gagal paham? Karena begini, dengarkan dulu. Allah itu, Tuhan itu menurunkan berbagai macam wahyunya kepada kepada utusan yang terdahulu sesuai dengan bahasa yang berlaku di saat itu. Iya, namanya ganti-ganti berarti sesuai bahasa. Dengar dulu. Nggak mungkin umat Yahudi ketika itu, ya kan, yang menggunakan bahasa Ibrani, lalu diturunkanlah dalam bentuk bahasa Arab. Apa kira-kira bentuknya itu, Bang? Sedangkan sudah turun dalam bentuk bahasa Ibrani saja, masih juga dipelenceng-pelencengkan ayat-ayat itu. Jadi, makanya saya katakan abang tuh gagal paham dalam memahami turunnya ayat ini, turunnya wahyu. Saya nggak gagal paham, bro. Ya, tadi kan Anda mengatakan. Bahasa boleh contoh-contoh. Zaman sekarang kamu lihat bahwa Allah itu mau di Amerika, mau di Ethiopia, mau di Amsterdam, sama tetap Allah. Kalau isinya kalimat-kalimatnya boleh diterjemahkan, tapi nama Allah tidak bisa diterjemahkan. Paham nggak kau itu? Kau yang gagal paham. Ya, aku paham. Justru kita yang kalau paham kau, kenapa kau bilang Allah berubah-berubah nama? Memang kayak kau bisa berubah nama. Dengarlah dulu. Tapi kita diskusi ini. Iya, gantian. Silakan. Nah, gini. Kalau sekarang Anda berikan contoh Allah itu di seluruh dunia sama, karena dia semenjak diturunkan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, diperkenalkanlah nama itu. Tentu sampai hari ini akan berubah lagi dia. Nah, berarti Allah lahir ketika Muhammad menjadi Nabi. Diperkenalkan kau bilang. Setelah diperkenal, sebelumnya nggak kekal. Ganti-ganti nama. Diksi Anda itu kadang-kadang memancing orang. Ya, Allah itu nggak pernah lahir, Bang. Kau tahu nggak Allah itu apa? Allah itu nama. Nama itu pernah lahir nggak? Saya sudah berapa kali berdebat. Bahkan di dalam literatur dikatakan, Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia, maka diperkenalkanlah namanya. Bahwa sebelumnya dia tidak. Kurasa. Kenapa? Ya, kurasa ini. Kau juga harus memahami bagaimana cara bentuk penyebutan terhadap Sang Pencipta itu. Jadi jangan sampai kita menyebutkan bahwa Tuhan itu lahir. Emangnya seperti yang pemahaman kami, emangnya seperti pemahaman yang membilang Tuhan itu lahir siapa? Yang ku bilang, oke, sekarang ku bilang sama kau. Kan kau tadi mengatakan, sejak Muhammad baru nama itu keluar Allah, dibilanglah Allah sampai hari ini. Nah, sebelumnya Allah enggak namanya. Ku tanya dulu kau. Wallahu a'lam bissawab ya jawabannya ya. Ya, kalau sudah walau alam di sini dilarang bicara walau alam, itu biasanya langsung di-kick. Karena enggak ada yang mau didiskusikan lagi. Tolong pahami ya kawan-kawan ya. Di room saya, kalau sudah kalian ucap goib, wallahu alam, terserah Tuhan, itu enggak ada lagi jawaban. Tidak ada yang bisa diperdebatkan lagi. Maka dari itu biasanya saya kick. Jawaban itu tidak bisa kita apa-apakan lagi. Sudah wallahu alam, sudah goib, sudah suka-suka Tuhan. Paham ya? Tapi selagi dia bisa berargumen, kita diskusi. Coba siapa yang bisa melawan wallahu alam?